Kesulitan saya untuk melatih Bahri itu lebih ke pelafalan vowel, konsonan, vokal dia sama penggalan-penggalannya dan bikin mood-mood lagunya sih sebenarnya gitu. Karena dia memang sangat kental dengan daerahnya sebagai putra Sunda gitu ya. Memang kita juga tahu Sundanese. Kalau misalkan bisa saya memilih dua-duanya. Jadi misalkan pimpinan mengizinkan saya untuk di dunia entertain, saya pilih dua-duanya. Cuma mau ngomong maaf dan mohon mengerti atas keputusan aku ini gitu. Ini karena memang nggak bisa dibohongin, ini syutingnya sampai pagi, terus kejar tayang juga, terus aku perannya jadi dua. Bak mimpi dijatuhi durian runtuh. Bribda Saiful Bahri tiba-tiba merasakan dunianya berubah. Hanya dalam sekejap. Ya, benar-benar hanya sekejap. Usai fotonya tersebar di internet, nama Saiful Bahri tiba-tiba menjadi trending topik yang membuat banyak orang penasaran. Semua bermula ketika artis Sherina Munaf menuliskan kicauannya di sebuah situs sosial yang menyebutkan dirinya rela ditilang polisi ganteng Saiful Bahri. Kicauan Sherina seperti balikan telapak takdir yang membuat hidup Saiful berubah. Anggota Polrestabes Bandung tersebut pun tiba-tiba menjelma bak seorang selebriti. Dari awam hingga ibu-ibu Bayangkari berlomba-lomba ingin mengenal dan menjabat tangannya. Lihat saja liputan kami beberapa hari lalu. Saiful diundang menjadi bintang tamu di acara rapat koordinasi ibu-ibu Bayangkari. Saiful yang berpangkat Bribda menjadi bintang di depan para istri pimpinan polisi, termasuk di depan istri Kapolda Jawa Barat. Ya alhamdulillah tapi lancar, nggak ada gangguan kan. Ya mudah-mudahan berkenan di ibu-ibu Bayangkari dengan rekan-rekan media juga, rekan-rekan pers kita juga gitu. Audiensnya kan ibu-ibu pejabat semua tuh, jadi nervous lah. Dulu kan polisi itu terkenal dari Gorontalo ya, dari luar Bandung, baru kali ini kan dari Bandung eksis gitu. Tapi enggak, orangnya cukup cakep juga sih, lucu. Pokoknya mah warga Bandung seneng banget ya mendengarnya tentang Saiful ini. Kayak itu booming banget gitu tentang Saiful. Siapa sih Saiful ini? Wah, pasti pengen tahu semua. Sekarang saya udah ngeliat namanya Saiful tuh kayak gimana, keren banget, keren abis pokoknya mah. Apalagi kalau pakai baju dinas, keren banget tuh. Suaranya bagus. Bagus suaranya. Suaranya bagus gitu kan. Jadi nggak jelek-jelek amat ya. Mungkin masih bisa dibentuk. Ya diolah. Jadi ya mungkin kedepannya kalau ada acara-acara polisi misalnya kepolisian, ada penyuluhan misalnya Bimas atau apapun di daerah-daerah ya bisa juga kalau memang pimpinannya mau dan berkenan ya ditampilkan. Salah satunya untuk kan membantu program polisi juga gitu ke masyarakat. Fenomena polisi ganteng yang kini diusung Bribda Saiful Bahri bagi melempar kita ke masa lalu ketika Bribtu Norman Kamaru juga tiba-tiba dielu-elukan bak seorang pahlawan yang membawa pulang kemenangan dari medan pertempuran. Norman yang tenar karena video YouTube-nya Caya-Caya sempat melakoni safari menjadi bintang tamu untuk para perwira polisi di Gorontalo dan di Jakarta. Sayang, romantisme itu hanya seumur jagung. Prahara tak dapat dielak. Norman yang awalnya hanya ingin memberi shock terapi dengan mengancam ingin keluar dari satuan kepolisian, justru diberhentikan secara tidak hormat. Sebenarnya kan dari awal kan aku bilang berat ya. Jujur, pernah ngomong pengen keluar. Itu cuman ya shock doang sih sebenarnya. Nah, tapi kan cuma modal shock aja buat biar ini kan, tapi tiba-tiba pemecatan gitu. Tapi pemecatannya SK-nya belum keluar itu. Ya.
Kasus Norman masih aktual. Namun demikian, Saiful Bahri sendiri tak mau ambil peduli. Ketenaran dan publisitas yang ditawarkan dunia keartisan ini terlalu indah untuk dilepas begitu saja. Demi impiannya untuk bisa menjadi seorang artis, Saiful bahkan rela berlatih mengasah kemampuan vokalnya secara intensif. Tuh, wah, dapat. Itu kalau misalnya ngambil kasih ditahan gitu untuk bu enggak ya, terus bukan cukup enggak cukup, hilangkan lafal-lafal Sundanese ya. Kesulitan saya untuk melatih Bahri itu lebih ke pelafalan vowel, konsonan, vokal dia sama penggalan-penggalannya, dan bikin mood lagunya sih sebenarnya gitu, karena dia memang sangat kental dengan daerahnya sebagai putra Sunda gitu ya. Memang kita juga tahu Sundanese gitu, dia punya satu khas yang F jadi P gitu, terus merasa bersamamu, nah mati gitu tuh, itu harus dia bekerja keras buat ngilangin lafal-lafal itu. Ini juga kalau nggak waktu itu seminggu tuh pasti ada karaokeanya. Emang suka teriak-teriak, Mbak. Suka iseng-iseng nyanyi aja kan. Kesempatan memang tak datang dua kali. Wajar kalau Saiful berusaha keras menempa diri agar bisa menjadi seorang entertainer sejati. Selain olah vokal, Saiful juga belajar public speaking. Saya sebagai anggota Polri, saya diperintahkan oleh Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Kapolrestabes Bandung beserta jajarannya untuk melaksanakan training public speaking ya. Jadi mungkin ke depannya ya mudah-mudahan menimbulkan sisi positifnya mungkin ya. Hanya karena selembar foto, semua berubah dalam sekejap mata. Ya, inilah fenomena instan dunia hiburan kita saat ini. Fenomena yang membuat Bribda Saiful Bahri berbunga-bunga. Andai saja fotonya tak pernah diunggah ke internet dan andai saja Sherina Munaf tak memberikan komentarnya, mungkin saja nasib Saiful hanya tinggal seorang polisi yang tak dikenal banyak orang. Ya, saya bersyukur sekali sekelas artis Sherina kan bisa meluangkan waktunya seperti itu. Tapi mungkin Sherina juga tidak serius, itu hanya bercanda aja begitu. Ya alhamdulillah ya kan ya misalkan serius ya saya juga alhamdulillah Mas. Ya. Habis Norman Kamaru, terbitlah Bribda Saiful Bahri. Menarik mencoba menerawang nasib sang polisi ganteng ke depannya nanti. Akankah tetap teguh pada cita-citanya untuk menjadi seorang polisi? Ataukah akan berakhir seperti Norman yang tak kuasa menepis manisnya madu panggung hiburan? Kalau misalkan bisa saya memilih dua-duanya. Jadi misalkan pimpinan mengizinkan saya untuk di dunia entertain, saya pilih dua-duanya. Jadi supaya berkemitraan dengan masyarakatnya memudahkan kan begitu, memudahkan pencitraan polisinya begitu. Gelap sepi kisah kita.
Jika Saiful tersenyum sumringah, Tata Mahadewi justru berlinang air mata. Tata memutuskan keluar dari Mahadewi. Tak sampai di situ saja, Tata tiba-tiba membuat sebuah keputusan gila dengan melelang barang-barang yang pernah ia